Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak kita sekalian untuk masuk dalam hadirat Tuhan, bersaat teduh bersama-sama, menerima kekuatan dari Tuhan, supaya kita nanti setelah selesai saat teduh ini, bukan hanya menjadi orang yang mengerti firman, tahu firman, tetapi juga mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh Yesus, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh masuk dalam indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu yang begitu luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan ini, bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu. Bahkan ketika kami membaca firman-Mu maupun berdoa syafaat, biarlah kami terus merasakan indah hadirat-Mu, tenggelam dalam saat-saat bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama sambut firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa perhatikan dari Alkitab atau HP Bapak Ibu, ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi
Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang terakhir tadi cukup menarik ya. Di dalam Roma pasal 12 tadi pada ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menang kalah menurut kita bisa jadi berbeda dengan menang kalah menurut Tuhan. Ketika seseorang bisa membalas apa yang orang lain lakukan kepadanya, mungkin perbuatan buruk orang lain kepadanya dan lalu bisa membalas, mungkin bagi orang itu, maaf ya, atau bagi kita, itu merupakan suatu kemenangan. Tetapi ternyata di mata Tuhan itu suatu kekalahan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas perbuatan jahat orang lain dengan kebaikan, mungkin kita merasa itu suatu kekalahan, tetapi bagi Tuhan itu suatu kemenangan. Manakah yang lebih penting? Menang kalah menurut kita atau menang kalah menurut Tuhan? Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar percaya Yesus, saya yakin bagi saudara yang penting menang kalah menurut Tuhan. Memang tidak mudah. Karena itu, jangan menjalaninya sendirian, tetapi mintalah Roh Allah menguasai hidup saudara, menguasai hidup saya, banyak-banyak saat teduh, supaya kita mampu membalas perbuatan jahat orang lain dengan kebaikan. Mungkin hari ini nanti saudara akan bertemu orang-orang jahat di luar sana, orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara, orang-orang yang mengatakan yang jahat terhadap saudara, memburukkan nama saudara. Mari bersikap sebagai orang-orang yang benar di mata Tuhan, orang-orang yang menang di mata Tuhan, yaitu orang-orang yang membalas setiap kejahatan dengan perbuatan baik. Minimal kita doakan mereka dengan hati yang tulus. Kita doakan untuk mereka diampuni oleh Tuhan. Dan bahkan kita berdoa agar berkat Allah terjadi dalam hidup mereka. Jangan khawatir, sekalipun dunia, daging saudara merasa bahwa saudara kalah, tetapi dengan iman, percayalah bahwa saudara sudah menjadi orang yang menang. Mari menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan. Semoga hari ini saudara akan jalani bersama dengan Tuhan orang-orang yang menang, orang-orang yang membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami rindu, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Biarlah lewat saat teduh ini Kau kuatkan kami, agar selesai saat teduh, kami benar-benar mampu menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang membalas setiap apa yang jahat dengan perbuatan baik.
Kami percaya sekalipun dunia, bahkan daging kami merasa kalah, bahkan mungkin kami dipandang kalah, tapi kami sudah menang di dalam Tuhan. Dan bukankah itu yang terpenting, Tuhan? Itu yang terpenting bagi kami. Karena pandangan pendapat manusia itu fana, suatu saat akan sirna, tetapi Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Mari sekarang kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal ya, kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu maupun karena kemuliaan nama-Mu Tuhan yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kiranya Tuhan akan tolong kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, aniaya yang mereka hadapi. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan pertobatan besar-besaran terjadi atas Indonesia. Dan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Dan curahkan berkat-Mu rohani dan jasmani atas Indonesia. Kiranya Indonesia Engkau limpahi kemuliaan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala sidang, gembala guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Engkau akan memberkati kami dan keluarga kami dengan hati yang tulus ikhlas. Berikan kami hati yang tulus ikhlas, sehingga kami boleh tulus setia dalam melayani-Mu Tuhan. Cukupkan juga kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya Engkau perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang daripada-Mu, agar kami mampu lebih efektif berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka. Di dalam nama Yesus, limpahi mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani daripada Tuhan. Bahwa mereka dan seisi keluarga mereka kiranya makin hari makin dekat, makin cinta, dan makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang hari-hari ini masih dalam kondisi sakit. Kami percaya pada kuasa jamahan-Mu yang tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau jamah setiap orang yang sakit. Engkau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan.
Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Tunjukkan, nyatakan kesalahan kami. Tolong kami agar kami mampu bertobat berbalik Tuhan kepadamu. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami saluran berkat bagi sekeliling kami. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.